Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat perbedaan antara penyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sampai selama-lamanya, dengan para penyembah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah Allah Esa. Tadi itu Yesus Kristus. Allah harus punya nama. Kita akan melihat bahwa semua rasul itu orang Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Allah Tritunggal. Jelas bukan? Tidak pernah. Bapak Ibu jangan terpedaya oleh para pendeta di luar sana itu. Kita perhatikan doktrin mereka dulu, kita perhatikan. Kan mereka ini kan tidak berdasarkan Alkitab. Mereka membangun imannya berdasarkan siapa itu? Dengan berdasarkan bapak-bapak gereja. John Calvin, Martin Luther, seperti itulah. Mereka membangun imannya berdasarkan mereka itu, bapak-bapak gereja. Dengan si Tertullianus. Oh, bukan Tertullianus, si Theophilus. Ya itu. Dengan Tertullianus atau si Theophilus atau yang lulus itulah sebagai batu penjuru. Nah, sebab itu mereka bertentangan dengan Alkitab. Doktrinnya kan 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat, begitu kan? Itu harus dijelaskan, harus saya sampaikan terus-menerus, karena itu tidak ada di Alkitab. Saya ini hanya beberapa, bukan saya, kita kami karena saya kan tergabung dalam sebuah gereja Alkitab Allah Esa, di mana di dalam itu ada beberapa teman-teman saya juga, mereka belum menyuarakan seperti saya, tetapi mereka sudah melakukan itu, sudah beriman bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang kekal. Yang digembalakan oleh Bapak Henry Tandianta MBS. Itu adalah Gembala Kerasulan Pusat. Jadi kami ini hanya ada beberapa, ada di seluruh Indonesia Itu baru sedikit maksudnya sedikit itu dibandingkan dengan para pendeta Tritunggal yang ada di Indonesia, yang sudah sekian lama menyuarakan tentang Allah Tritunggal, dibandingkan kami yang menyuarakan Allah Esa yang sesuai dengan Alkitab. Kami hanya beberapa orang, hanya sekian ratus orang
Tetapi kami percaya dari jumlah yang sedikit itu, ya dibandingkan dengan jumlah para pendeta Tritunggal, kami yang sedikit ini di backup, ya, bahasanya di backup, pasti oleh Yesus Kristus. Dan semakin lama kita akan melihat semua orang akan mengenal Yesus Kristus. Mereka akan sujud dan menyembah. Ya, lewat pemberitaan ini, kami tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Kamilah orang Kristen, ya, dan bukan para penyembah Tritunggal. Para penyembah Tritunggal itu menguasai 99,sekian% gereja di Indonesia. Ya, saya sebut namanya. Ini bukan hoax. Ya, mereka boleh konfirmasi ke saya. Ya, macam Stephen Tong, macam Insinyur Niko Nyotora Harjo, macam Gilbert yang suam-suam kuku itu. Ya, macam siapa lagi? Arifin siapa lagi itu? Ya, macam lalu siapa lagi itu? Yang baru viral beberapa tahun ini, ya, si Esa Toru, ya, si Anto Matalu, si ngadas-ngadas siapa itu, ya. Lalu ini saya sebutkan saja, Philip Mantova. Lalu yang bermain di YouTube, ya, youtuber tuh, si siapa itu, debater ya, layar apa itu, teologi. Semuanya itu bukan orang Kristen. Ini saya berani mengatakan begini, kenapa? Mereka itu adalah penyembah Tritunggal. Bapak Ibu boleh tanya atau boleh cek seluruh videonya bahwa mereka itu adalah penyembah Tritunggal, bukan penyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang sesuai dengan Alkitab. Kalau mereka tidak senang, ya, dengan pernyataan saya ini, mereka bisa menghubungi saya. Mereka itu bukan Kristen. Mereka adalah penyembah Tritunggal. Beda. Kristen dengan penyembah Tritunggal beda. Sangat beda. Ya. Kristen penyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sampai selama-lamanya. Itu yang sesuai dengan Alkitab. Alkitabnya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak dibukakan pikirannya oleh Yesus yang mengilhami kitab suci. Hanya Yesus. Ya. Sebab itu kalau tidak menyembah Dia, tidak akan pernah bisa mengerti kitab suci. Ya. Sesuai dengan Lukas 24 ayat 45. Itu sudah saya sebutkan nama-namanya, ya. Jadi para jemaatnya atau pengikutnya boleh tanya mereka, siapa yang mereka sembah? Pasti, oh, si Bapak. Ya kan, ikonnya Bapak kan? Nggak ada di Alkitab. Kan Bapaknya pribadi satu. Pribadi kan bukan roh. Allah itu adalah roh. Lalu mereka mencoba mengkait-kaitkan sesuatu yang bukan Allah itu, si Bapa itu dikait-kaitkan. Oh, dicari nama-nama Bapa yang ada di Alkitab, dicari Bapa kami. Oh, itu ada Bapa. Bapa kiasan. Oh, itu ada Bapa. Itu Bapa tuh. Ya kan? Mereka coba kait-kaitkan, ya. Yang tidak ilahi, kan si Bapa kan bukan ilahi. Ya. Mereka kait-kaitkan, mereka cari-cari itu, masuk-masukkan kepada yang ilahi. Itu cara mereka.
si Romo siapa, saya pernah melihat itu ya, kamu ini dari ortodok itu menjelaskan tentang Tritunggal ya, dari Kejadian 1. Allah kok diganti dengan Bapa? Silakan dilihat itu. Setingkat Romo dari ortodok itu. Roba-roba. Sekarang kita lihat ya, dampak-dampak daripada apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak menyembah Allah yang benar, maka turunannya pun aneh. Baptisannya tidak dalam nama Yesus, baptisannya pun semau gue yang tidak mempunyai makna, tidak sesuai dengan Roma 6 ayat 4. Ya kan? Kita baca Kristen itu ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 16 ya. Tetapi ini kata Petrus, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jelas bukan? Nggak usah malu, melainkan harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristus itu siapa? Yesus Kristus. Nggak ada Bapa Kristus. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Artinya yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang disembah adalah Allah yang punya nama, Yesus Kristus. Nah, kalau Tritunggal udah 3 nggak punya nama Allahnya. Bapa, apakah itu nama Allah? Anak, apakah itu nama Allah? Roh Kudus, apakah itu nama Allah? Nama Allah adalah Yesus. Ya, nama yang didiamkan berabad-abad itu ya. Baru dinyatakan pada saat Allah menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Allah, ya. Ya, nama Allah itu adalah Yesus. Sebab itu manusia itu dikasih nama Yesus. Kita lihat lagi itu. Nama Yesus nama yang berkuasa. Di atas langit, di bumi, dan di bawah bumi. Itu nama yang berkuasa. Bukan nama sembarangan. Nama siapa yang bisa berkuasa? Nama si Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau nama itu berkuasa ya kalian berdoalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Usir setan tuh dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apalagi ya, untuk kesembuhan orang sakit berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa harus berdoa dalam nama Yesus? Jadi orang Kristen adalah memuliakan, meninggikan, dan menyembah Allah yang punya nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, beda kan dengan para penganut Tritunggal? Berdoanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Waras. Terima kasih dong, berdoa dalam nama Bapa dong. Supaya bisa berterima kasih kepada Bapa. Jangan berdoa dalam nama Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Allah Tritunggal. Sebab itu semua murid-muridnya, rasul-rasul itu adalah orang Kristen. Baru tahu kan? Kalau semua murid itu Kristen, para rasul. Nggak baca Alkitab. Oh, Alkitab itu sebagian mengandung. Kayak orang hamil.
mengandung sebagian. Sebagian mengandung firman Allah, sebagian lagi tidak mengandung firman Allah. Sebab itu perlu ditunjang oleh buku-buku teologi, filsafat itu kan. Padahal nenek moyang yang penulis itu aja belum lahir, Alkitab selesai ditulis. Yang kayak begini, aduh aneh ya. Semua rasul orang Kristen. Paulus pun mengakui bahwa dia orang Kristen. Baca tuh 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 5. Ya. Dan juga Roma 16 ayat 7, ya. Roma 16 ayat 7 kita lihat. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ayatnya. Semua rasul orang Kristen, bukan penyembah Tritunggal. Itu Kristen, ya. Dengan demikian, karena para rasul adalah orang Kristen, dia penyembah Kristus, satu-satunya Allah yang benar, maka tidak ada satupun rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu mengacu, menuju kepada satu nama. Bapa namanya Yesus, Anak namanya Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Ayatnya, wah bosan saya tuh, masih tahu. Loh, tapi nggak apa-apa. Yohanes 17 ayat 11-12, ya. Juga Lukas 1 ayat 31, serta Yohanes 14 ayat 26. Silakan dibaca. Nggak ada satupun rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tegas, ya, Petrus mengatakan dalam ini kisah para rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu gak punya nama. Itu bukan nama maksudnya. Itu bukan nama Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan nama Allah. Nama Allah adalah Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nggak ada satupun rasul-rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, melainkan hanya dalam nama Yesus Kristus, karena itu adalah nama Allah. Dan para rasul juga menyembah dan berdoa itu dan menaikkan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, tidak. Saudara boleh lihat dalam kisah dalam Yudas, ya, Yudas 1 ayat 25. Ya, ini memang hanya satu pasal. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Yesus Kristus itu adalah Allah satu-satunya
Allah yang benar, Allah yang kekal, ya, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi beda dengan Tritunggal. Ya kalau bahasa dulu tuh gentleman lah, ya. Para penganut Tritunggalnya harus gentleman, ya. Katakan bahwa kami ini orang penyembah Tritunggal. Katakan begitu. Karena kami tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan seperti itu. Terus terang kepada jemaat. Jangan rancu. Ya. Jangan apa ya? Jangan takut. Kan selama ini kan apa yang dipahami lalu diajarkan kan Allah Tritunggal. Tritunggal bukan Kristen. Saya sudah sebutkan nama-nama mereka itu tadi, ya. Seperti Stephen Tong sampai kepada siapa tadi itu. Itu bukan Kristen, melainkan penyembah Tritunggal. Kalau kalian gentleman, akui itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan bahwa Allah di Alkitab itu punya nama, Yesus Kristus. Allah di Alkitab itu adalah Allah yang kekal, ya. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah itu satu, tidak tiga. Allah itu roh, bukan pribadi. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.